pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah sekarang saya balik, bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezaliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezaliman Jokowi. Enak nggak dengar? Polemik asli tidaknya ijazah Joko Widodo alias Jokowi yang tidak juga mereda setelah Bareskrim Polri merilis hasil penyelidikan dan hasil uji forensiknya pada tanggal 23 Mei tahun 2025, membuat Indonesia semakin gaduh, karena keributan kini juga melebar antara staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dengan pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Melebarnya keributan itu terjadi setelah pernyataan Arianto di televisi yang dinilai menyakitkan dan tidak benar oleh pihak-pihak yang meributkan keaslian ijazah Jokowi tersebut. Ketidakpercayaan publik atas hasil penyelidikan dan uji forensik Bareskrim itu dipicu sejumlah hal yang dianggap janggal, antara lain adanya slip registrasi R. Joko Widodo pada tahun 1981 sampai tahun 1982 yang memilih program sarjana muda, bukan sarjana. Padahal, ketika menjadi wali kota Solo, Jokowi diketahui bergelar doktorandus, sementara saat menjadi presiden bergelar insinyur. Ini berarti Jokowi memiliki gelar strata 1, bukan sarjana muda, karena gelar sarjana muda diantaranya adalah Bachelor of Art atau BA, dan Bachelor of Science atau BSc. Nah, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto mungkin ada tanggapannya Pak Arianto, bagaimana kemudian hasil dari penelitian Bareskrim tidak 100% dipercaya begitu Pak Ari? Ya itu akibat daripada framing daripada mereka itu yang menuntut bahwa ijazah itu palsu ya. Oke. Ini yang terjadi adalah ya sengketa antara pihak yang pembenci Jokowi melawan pihak yang bersimpati dengan Jokowi. Yang pembenci Jokowi menaikkan masalah ini dengan menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Oke. Tetapi dia menuduhnya itu secara anarkis. Dia hanya lucu, ini ijazah palsu. Itu sudah melanggar praduga tak bersalah kalau menurut hukum ya. Oke. Terus kemudian dia gimana nggak aslinya? Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia menemukan ini ijazah ini palsu. Dan dia hanya menuduh kepada Pak Jokowi. Tapi kan udah ditanda itu Pak Ari, katanya ada beberapa titik dan huruf yang... itu. Dia kan mengatakan berdasarkan penelitian saya gitu kan, saya bandingkan dengan nano koefisien apalah macam-macam itu ya, bahwa itu adalah jelas palsu. Tetapi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah fotokopi yang diungkap gitu, kemudian dia foto, kemudian dibandingkan dengan ini. Itu penelitian sesat kalau menurut saya. Harusnya seperti apa mekanisme? Harusnya ya kalau yang namanya membuktikan asli apa tidak itu, mana yang diduga ini palsu, tek gitu ya, bandingkan dengan yang asli. Nah ini identik apa enggak? Gitu. Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat membenci pada Pak Jokowi. Setiap hari ditayang-tayangan itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya, bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika Pak Jokowi itu kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya, karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Justru ini diserang lagi oleh sini. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Bareskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu saya kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan, kok malah bertindak cepat salah, bertindak lambat itulah, karena ini provokatornya maunya rame. Kenapa? Ini adalah
suatu menurut saya sih ya, ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia tuh kacau. Oh, nggak kelihatan tuh Dibikin, banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa. Ya. Orang yang pernah dipecat dulu. Oke. Orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah. Ya. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu. Itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Baik. Kita minta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ya bahwa pada hari ini kembali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, dan salah satunya pada acara ini untuk memberikan klarifikasi. Saya kebagian untuk menanggapi dengan gestur ya daripada penasehat Polri, yaitu Bapak Arianto Sutadi, benar namanya segitu ya. Saya ingin mengatakan begini sebagai permulaan ya, bahwa dalam azas fiksi hukum semua orang itu dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum. Tidak peduli apakah dia tamatan UGM atau tidak, ataukah dia hanya tamat SD, SMP, dan SMA. Tapi semua orang dianggap mengetahui hukum. Ya. Nah, dalam hal ini, apabila ada rakyat yang menginginkan untuk mengetahui suatu informasi publik, let's say itu adalah ijazah daripada pemimpinnya barangkali yang sedang dipermasalahkan, maka ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang merupakan perbuatan kriminal ya. Ini adalah hak konstitusi. Dua undang-undang, yaitu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi, tidak ada satupun dalam kedua undang-undang tersebut yang memberikan dasar hukum bagi seorang pejabat publik untuk mengkriminalisasi rakyat yang mempertanyakan hal tersebut. Ya, patut ini digaris bawahi. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengatakan, terkadang kita bertanya, siapa yang sesungguhnya membisiki mantan presiden kita ini jika dia tidak mengerti tentang undang-undang informasi publik, keterbukaan publik, dan undang-undang perlindungan data pribadi, ya, siapa yang membisiki ini? Sehingga setiap orang yang bertanya itu harus dipolisikan begitu. Patut kita pertanyakan ini. Nah, mengenai Bapak Arianto Sutadi ini, memang kalau kita tonton ya acara debat, kemudian diskusi di televisi, ini apa yang beliau sampaikan ini menyakiti hati rakyat. Maka jangankan saya sebagai kuasa hukum atau mungkin sebagai terlapor ya, saya sebagai rakyat Indonesia pembayar pajak tidak sudi mendengarkan keterangan yang demikian itu. Ya, mengapa? Karena beliau dalam salah satu acara itu menggunakan kata-kata ini adalah pertarungan antara dua kelompok. Yang satu adalah pembenci Joko Widodo, yang satunya lagi bersimpati kepada Joko Widodo. Pemilihan diksi ini saja sudah menunjukkan ada disparitas, diskriminasi, keberpihakan, dan menurut saya itu jahat sekali ya. Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau saya katakan ke Bapak ya, bahwa kata-kata yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perseteruan antara dua kelompok, saya tambahkan ini ya, yaitu orang yang membenci kezaliman Jokowi, yang satunya lagi saya tambahkan kelompok yang bersimpati pada kezaliman Jokowi. Enak nggak dengar? Tidak kan? Jadi gunakanlah kata-kata ya, yang kata-kata itu tidak Anda gunakan untuk membela atau berpihak, tapi lakukan tugas Anda yang pada saat ini adalah sebagai penasehat ahli Kapolri. Namanya saja ahli, berarti kan di atas orang rata-rata begitu ya. Apalagi yang dinasehati adalah Kapolri begitu. Nah, kemudian makin banyak lagi ini, baru sekitar beberapa jam yang lalu lah, karena sedang merespon tentang pengadilan yang ada di Sleman dan di Surakarta ya. Beliau dengan sangat lincah mengatakan bahwa ini akan ada banyak tersangka. Karena di Polda nanti itu tentang bukan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga tentang provokasi serta penghasutan. Ini Bapak sebenarnya paham atau tidak masalah ini? Ya, Anda dalami dulu, baru Anda sampaikan di Polda itu apa urusannya, gitu ya. Jangan kebencian Anda kepada suatu kaum itu membuat Anda ngawur dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Apalagi kapasitas Anda adalah sebagai staf ahli Kapolri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Narasi yang paling sering kita dengarkan lagi, kelompok-kelompok yang dia sebut dengan pembenci Jokowi itu adalah kelompok yang dia sebut dengan HTI.
FPI, gerombolan sakit hati karena kalah pilpres dan sebagainya. Ayolah Pak, ya jangan Anda gunakan kata-kata tersebut, karena itu akan semakin mendowngrade Anda yang sudah pada level ahli tadi begitu. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berharap banyak. Ya, jadi mohon maaf kalau kami akhirnya berpendapat bahwa pernyataan Bapak Arianto Sutadi sebagai staf ahli Kapolri itu tidak lepas kaitannya dan harus dipahami bahwa beliau ini sebagai purnawirawan Pati, ya, perwira tinggi Polri yang juga duduk sebagai pimpinan Polri. Ya, tentu saja ya, barangkali beliau berpihak kepada kepentingan Polri saat ini. Jadi jangan sampai kami akan berprasangka dan praduga buruk bahwa kita tahu Polri hari ini adalah Kapolri yang terlama menjabat posisinya, dan beliau itu siapa, nanti saya jadi salah lagi ngomongnya ini ya. Tetapi itu adalah fakta di masyarakat yang tidak bisa dibantah, tapi mungkin tidak banyak orang mampu mengatakannya. Nah, jadi kami tahu bahwa beliau tidak akan dalam hal ini ya, melihat dari beberapa statementnya di media massa, akan membela atau adil dalam hal ini. Nah, oleh karena itu fungsi daripada klarifikasi hari ini saya kira banyak gunanya ya, untuk Bapak Arianto Sutadi membenah diri agar besok kalau tampil lagi di televisi, tampillah sebagai bayangkari negara ya, bukan bayangkari seseorang. Saya kira demikian ya. Jadi begitu Bang Ahmad Kossomudin yang bisa saya sampaikan ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sudah selayaknya presiden, mantan presiden, yaitu orang yang sesungguhnya adalah orang yang bukan orang biasa ya. Beliau itu tetap dalam hidupnya akan terus menyandang orang yang luar biasa. Apa buktinya bahwa beliau orang luar biasa? Setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden, bukankah beliau berhak mendapat gaji yang disebut dengan pensiunnya itu ya? Itu menunjukkan bahwa dia tidak biasa, dia adalah pensiunan presiden begitu. Dan beliau bukankah mendapatkan hadiah dari negara berupa rumah yang di Colomadu itu yang nilainya hampir 100 miliar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bertingkahlah yang baik, bertingkahlah yang sesuai dengan hukum, karena pada dasarnya pada saat kita berada pada posisi saling kontra seperti ini, hukumlah sebagai panglima. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.